Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Cep Sunaria, jurnalis Sorot Desa. Kali ini saya sedang berada di Pasar Picung, yang mana adanya tumpukan sampah yang menggunung hampir sudah 2 minggu lebih. Tidak ada dinas kebersihan yang mengangkut, sehingga hal ini dikeluhkan oleh warga masyarakat, terutama oleh para pedagang dan para pembeli yang ada di Pasar Picung. Untuk info selanjutnya, mari kita saksikan di channel Bang Cep Berbagi berikut ini. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, inilah kondisi Pasar Picung yang mana terlihat di area kaca Anda adanya tumpukan sampah yang dikeluhkan oleh warga masyarakat Kecamatan Picung, khususnya oleh para pedagang dan pembeli, karena baunya yang sangat menyengat sehingga minat para pembeli untuk berbelanja di Pasar Picung ini berkurang dari sebelum adanya tumpukan sampah ini, karena sampahnya sangat menyengat baunya, sehingga menyebabkan para pembeli itu enggan untuk berbelanja ke Pasar Picung. Hal ini dikeluhkan oleh warga masyarakat, terutama oleh para pedagang yang ada di Pasar Picung. Informasi yang saya dapat dari para pedagang bahwa tumpukan sampah ini hampir kurang lebih 2 minggu, bahkan 1 bulan lebih. Ini ada beberapa yang belum diangkut dari tempat penampungan sampah yang ada di Pasar Picung ini. Pak, kalau melihat sampah yang ada di depan, menurut Bapak seperti apa ini harusnya? Ya, seharusnya kita kembalikan aja ke Pemda lagi, Pak. Masalahnya ini ya nggak bener lah. Nggak benar ya? Iya benar. Sebenarnya seperti apa gitu, Pak? Ya transportasinya, mobilnya nggak ada. Masalah itu yang menjadi masalah. Terus kan terus terang aja gitu, jadi dipindahkan ini ke sana kemari itu nggak tahu. Mobil nggak ada kok. Terus bawa sampah nggak ada. Terus seharusnya itu sampah di Pasar Picung ini seharusnya setiap hari diangkutnya. Ya itu aja. Padahal setiap hari dipindah ya? Kalau restribusi jalan terus, Pak. Jalan terus hujan, ya? Nggak hujan, nggak kemarau itu, Pak. Oke. 2.000 ya informasi per hari itu. Walaupun itu belum diangkut tetap dipindah. Jadi minta, Pak. Oke, siap. Makasih Pak Ucok ya. Menumpuknya sampah yang ada di Pasar Picung ini dikeluhkan banyak oleh warga masyarakat, terutama oleh para pedagang dan para pembeli, sehingga mereka menganggap bahwa setelah dialihkannya pengelolaan sampah yang ada di Pasar Picung yang semula dari Pemda Kabupaten sekarang dialihkan kepada PT, pengelolaan sampah ini kurang diperhatikan. Hampir untuk saat ini udah 2 minggu, bahkan ada sebagian yang masih di bawah itu sudah 1 bulan belum selesai juga diangkut oleh dinas kebersihan. Saya kan di sini sebagai RT-nya gitu. Masyarakat selalu komen kepada RT. Gimana caranya ini membuang sampah, Pak? Biasanya kan sampai dia penuh gitu ini masalah ini, Pak. Bapak namanya siapa, Pak? Saya namanya Hamim, Pak. Sebagai RT di sini gitu. Oke. Padahal di sini kan dipinta, Pak ya, retribusi tiap hari ya? Iya, ada sih, memang ada. Berapa itu nilainya, Pak? 2.000. 2.000. Tapi kenyataannya sampahnya numpuk terus ini, Pak. Ini berlangsung seperti ini udah lama atau masih? Atau baru istilahnya dipegang sama PT aja ini. Oh, semenjak dialihin ke PT. Dialihkan sama PT ini sampah numpuk kayak gini. Oke, siap. Berarti masyarakat berharap ini dibersihkan, ya? Nah, iya, masyarakat ingin ngomong, istilahnya kan jualan nasi di depan sana, kayak gitu. Kadang ngomong gitu, bau sampah, kadang macam-macam sampah lah, kadang-kadang ada bekas ikan gitu kan, baunya bukan main gitu, masyarakat lingkungan sini. Oke, siap. Makasih Pak ya atas tanggapannya Pak ya. Bu, kalau terkait sampah yang ada di depan Pasar Picung, seperti apa tanggapan Ibu? Aduh, beginilah aja tuh, seperti apa sih? Gimana Jualan saja jadi mengganggu, Pak. Bau tidak ini? Bau tuh. Bau ya? Iya, sangat menyengat. Jadi pengunjung itu nggak mau ke sini, kurang ke sini. Oke. Peminatnya.
minat ya, berarti mengganggu ke pedagang nih Bu ya, Iya, termasuk pengunjung. pedagang. Dan pembeli. Pedagang pembeli lah. Padahal kan tiap hari dipungut Bu ya, Pungut sehari 2.000. 2.000 Ibu. Ini kalau kondisi seperti ini udah lama atau masih Udah lama. Lama. Udah ada pasar Sebenarnya dipegang sama PT gini, sampah nggak beres. Kalau sama Pemda beres. setiap hari biasa Iya. Pemda? Kalau Pemda mah tiap hari. Diangkutnya seminggu 2 kali yang libur. Kalau Pemda mah ini mah jarang. Kecamatan Picung saat dikonfirmasi oleh jurnalis mengatakan bahwa mereka sudah melayangkan surat kepada pengelola yang ada di Pasar Picung atas kondisi sampah yang sampai dengan saat ini belum diangkut, sehingga mereka membuat dan menegur kepada pengelola yang ada di Pasar Picung. Tetapi yang datang kepada mereka pada saat itu adalah bukan yang memiliki kepentingan atau yang memiliki kebijakan, sehingga sampai dengan saat ini tumpukan sampah belum juga dibersihkan. Dalam hal ini mereka juga akan mengadukan kepada LH Kabupaten Pandeglang agar kondisi ini dapat diperhatikan. Selamat sore Pak Hendi. Kebetulan saya dari jurnal Pak ingin menanyakan terkait adanya sampah yang ada di Pasar Picung. Info yang saya dapat dari masyarakat itu hampir 1 bulan tidak clear Pak ya, artinya diangkut sedikit-sedikit gitu. Menurut Bapak ini sebagai penegak Perda Pak ya, Betul. seperti apa nih Pak semenjak dipegang oleh PT ini seperti ini? Seharusnya memang begini Pak ya. Kalau sudah terjadi adanya permufakatan, berarti kan kalau pihak PT itu sistemnya udah kontrak Pak ya. Entah itu bentuknya SPK atau entah apa, yang jelas memang di situ ada pasal-pasal yang harus ditaati oleh mereka. Kita sebagai pihak kecamatan sudah melayangkan surat Pak. Sudah melayangkan. melayangkan surat, awal ada mungkin udah hampir 1 bulan dari sini. Ada tindakan waktu itu. Ada ya. Ada tindakan. Coba kita pantau selama 2 hari ada memang tindakan. Justru sekarang ini kami dari pihak kecamatan juga selaku tadi kata Bapak penegak Perda, produk hukum dari pemerintah Kabupaten Pandeglang, yang mana dalam hal ini sebagai salah satu tupoksi saya Pak ya. Iya betul. Nah betul. ini saya besok juga akan berkoordinasi dengan lingkungan hidup Pak. Oke. Karena dari sisi penanggung jawab kebersihan itu ada di lingkungan hidup. Betul. Namun untuk pengendalian pengelolaan pasarnya ada di Sperinda kalau tidak salah. Iya, gitu, betul, kata betul. kami. Nah, saya akan mempertanyakan ini kaitan dengan tindakan dari beliau juga Pak, karena mereka owner yang punya anggaran yang mengadakan permufakatan dengan pihak ketiga. Nah, sejauh mana kami akan coba mendukung mereka Pak di sini. Kita hanya sebatas mengingatkan bahwa ini mereka sudah terjadi permufakatan, otomatis di sana ada sistem metode pelaksanaan pekerjaan mereka seperti apa, terus cara pengambilan sampahnya seperti apa. Kalau hal itu dilanggar jelas ini harus ada sanksi. Betul, menurut saya. betul. Itu iya, makanya saya sengaja datang ke sini karena memang ada kaitan dengan sebagai penegak Perda yang betul, ada. ya. Berarti dari pihak Kecamatan Picung sudah mendorong Pak ya? Kita sudah mengadakan suratnya pun ada tanda terima aja Pak. Oke. Kita langsung melalui kepala UPT pasarnya Pak. Oke, betul. Bahkan kita manggil ke sini juga. Nah. Sudah ada tindakan. Kalau yang dari petugas pasar itu sendiri, yang saya dengar katanya nggak dibayar, betul nggak itu Pak? Kalau untuk hal itu kebetulan saya nggak sampai sejauh itu Pak. Kenapa Kita ya? hanya mempertanyakan tentang kaitan dengan sampah saja. Sampah saja. Karena memang dari pihak Tripika kecamatan pun sudah berkoordinasi dengan kita Pak. Oh begitu ya. Ya karena memang itu mengganggu ke arus lalu lintas juga Pak. Betul, betul. Apalagi polusi juga dari baunya ini masyarakat juga kasihan lah dari hal itu. Makanya kami di sini coba untuk berkoordinasi dulu karena memang dalam hal ini kewenangan kita hanya sebagai proses pengawalan, penegakan. Nah, adapun kalau terjadi memang pihak ketiga ini ada di mana gitu Pak nanti ini. Kontrak ini adanya di mana kontraknya? Oke. Coba kita pelajari kontraknya. Kebetulan saya diperintahkan oleh atasan saya Pak Camat. Besok saya menghadap ke lingkungan itu. Bapak tahu nggak PT yang mengelola pasar ini? Kalau saya tahu belum tahu saya Pak. Kebetulan besok saya kontraknya pun mau ke sana. Mau justru akan saya perdalam dari isi kontrak itu nanti. Oke. Kita coba membantu pihak pemerintah Kabupaten Pandeglang juga untuk mencoba dari dasar itu kita akan coba mulainya Pak. Oke. Apa mungkin yang dilanggar oleh pihak ketiga, apakah dari sisi penarikan sampah kan dia punya jadwal, punya metode pelaksanaan, dia punya produk dari penawaran mereka ke pemerintah daerah untuk terkait permasalahan penyelesaian sampah itu, apakah per 1 minggu sekali atau per 2 minggu sekali. Ada jadwal ya harusnya. Dia punya target volume Pak. Kalau menurut saya, kalau sudah terjadi permufakatan di situ ada penawaran. Nah, biasanya kan penawarannya yang menjadikan dasar kontrak nih ke depannya. Nah, itu yang akan coba kita pertanyakan di sana Pak. Kalaupun misalkan ini tidak terjadi pelanggarannya,
nanti pihak owner yang harus memberikan sanksi dari pihak yang memberikan pekerjaan kan itu. Oke, siap. Terima kasih Pak ya atas Sama-sama, Pak. tanggapannya Pak. Sama-sama, siap. Mudah-mudahan ini ada manfaat nanti untuk Amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Ya.